Pada Novi, dari awal saya udah ngomong, sebelum ini peristiwa terjadi, Novi, kau hati-hati. Kau jangan kira kau baik, orang di sekelilingmu yang terdekat dengan kau suatu ketika akan menjerumuskan dirimu. Kau harus berhati-hati. Saya sudah ingatkan. Nah, peristiwa mundurnya Novi membuat saya jengkel. Kenapa? Jadi terkesan bahwa Novi ini lepas dari tanggung jawab karena ini bermasalah. Jadi orang akan mengatakan cuci tangan. Saya panggil kan malam ini ke rumah. Ada Gary, ada kuasa hukum dari Setara, ada Novi. Saya tanya sama kuasa hukum Setara, kamu sebagai pengacara kok bisa-bisanya kau mengalihkan ya, bahwa Novi harus mundur, di handle oleh Gary. Ini kan bikin blunder semua. Berkali-kali saya sudah katakan nonaktif aja, biar dia fokus pada pokok permasalahan ini. Kalau nonaktif, tapi tetap dia berada dalam pengawasan kepada yayasan yang dia dirikan. Apa jawaban daripada Setara? Saya sudah ingatkan Gary. Ini loh ya, saya sudah ingatkan Gary. Sayangnya Novi itu diam aja, nggak bisa bikin apa-apa. Saya tanya Gary, kenapa kamu lakukan itu? Demi untuk mengamankan Novi. Oh, caranya seperti itu. Kembalikan, nonaktifkan saja. Nggak ada kata-kata mundur. Kalau mundur berarti dilepas tanggung jawab. Siap. Faktanya tetap aja berjalan. Jadi saya nggak ngerti apa maksud Gary ini pengen jadi ketua yayasan itu, menyuruh mundur Novi dengan alasan untuk melindungi Novi. Faktanya Novi jadi berdarah-darah. Kan gitu. Setara sudah mengingatkan loh. Ya, Budisna ada di depan saya di sini sama satu lagi laki-laki itu yang sering kalau wawancara tuh langsung ngomong kepada saya. Ya, di sini di ruangan ini. Dia mengatakan saya sudah ingatkan, sudah sampaikan nggak boleh, tapi dipaksa juga harus terjadi. Ini biar tahu nih, netizen tahu semua nih peristiwa ini, nggak sembarang tiba-tiba ngejeblak seperti kayak gini ceritanya. Ada mekanismenya, ada perjalanannya gitu loh. Nah, ini sangat kita sayangkan gitu loh. Jadi ini kan uang sudah habis, uang sudah, bukan masalah uang sudah habis. Ini penggelapan loh. Ini juga kan masih haknya daripada pengobatan Mata Agus. Sebelum ada keputusan yang sah dari pengadilan untuk menetapkan itu berkekuatan hukum tetap. Jadi nggak bisa disembarangin. Kalau mau disidik semua, kena semua. Pihak Agus Wawa juga kena. Itu kan penggelapan itu, nggak sesuai dengan peruntukannya. Saya nggak bela siapa-siapa, pokoknya kena nih. Kalau mau laporkan bersih, laporkan saja. Tapi ini juga kena, gitu loh. Nah, faktanya seperti itu. Jadi, saya sangat menyayangkan bahwa peristiwa seperti kayak gini terjadi, ya, hanya gara-gara mau pengen populer. Tapi populer dengan menghalalkan segala cara ini yang nggak cocok, ya. Maka saya katakan, saya sudah ngomong sama Kapolres juga di sana tuh. Saya sebagai warga, saya juga turut bertanggung jawab. Dan saya katakan, walaupun tidak seberapa, saya tetap mengulurkan tangan saya ke sana. Berarti sampaikan. Ya. Berarti Pak Irjen ini bisa dibilang udah gak kaget dan gak nyangka, atau misalnya menyangka dan pasti bakal terjadi adanya keributan ini. Saya sudah menduga dari awal. Akibat dari peristiwa-peristiwa ini, kemudian adanya koordinasi di podcast, kemudian langsung tiba-tiba ngambil alih. Tiba-tiba lapor Gary pagi-pagi saya siap jenderal berangkat ke NTT. Padahal saya sudah larang kamu jangan berangkat, itu bermasalah. Faktanya seperti ini. Itu kira-kira rekan-rekan media. Saya mau luruskan ini semua supaya jangan ada simpang siur lagi di sana. Jadi rakyat NTT juga berbahagia sebenarnya menerima, tapi jangan juga dibuat jadi ajang seolah-olah menerima ini tapi tidak sesuai dengan porsinya. Gitu. Tapi satu sisi juga sudah nabrak barikade hukum. Nah, saya mohonkan juga Kemensos yang menerima data audit data daripada laporan Gary itu perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah Flores Timur. Saya sampaikan di valid, saya katakan bahwa kedatangan kedua belah pihak ini tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pak Irjen, bisa dibilang kita masih menduga ya ada
penggelapan sampai adanya auditor dari Kemensos datang? Saya kan nggak mau mendahului hukum, ya. Selalu saya begitu, saya tidak mau mendahului hukum. Nanti biarlah audit resmi yang menjawab itu semua dengan data dan fakta. Tentu nanti dari pemerintah daerah akan melemparkan apa-apa yang dikirimkan ke sana sesuai dengan data dan fakta, kemudian dihitung dengan nilai rupiah, setara nggak dengan apa yang disebutkan di media atau di netizen. Itu aja jawaban saya. Jadi saya nggak mau mengatakan mereka menggelapkan uang yang sudah saya nggak mau juga. Saya nggak mau mendahului hukum. Saya juga nggak mau menjustis orang. Pak Irjen, ini kan Gary merasa intervensi katanya sama Tenopi, tapi kan Tenopi juga merasa kalau dia memiliki tanggung jawab dan yayasan gitu. Gimana sih saling ini gitu? Intervensi dari mana? Nah, dia mengatakan kan dia kan sebagai pada saat itu dikukuh sebagai pembina. Tapi ingat baik-baik, pada saat pengumpulan dana, Novi adalah ketua yayasan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab. Jadi dia perlu mengetahui kemana larinya uang ini. Karena suatu ketika kalau terjadi penggelapan uang ini, dia diminta bertanggung jawabannya, dia mau jawab apa? Novi tidak bisa disalahkan di situ. Ini aja ngambil langkah sepihak, ya nggak boleh. Apapun alasannya, Novi harus tahu, gitu loh. Walaupun Novi juga melakukan tindakan yang salah, kenapa mundur dari ketua yayasan? Saya sudah ingatkan, saya kecewanya di situ. Kenapa kamu mundur? Kalau kamu mundur, nanti orang akan berpersepsi berbeda. Kalau pas tanggung jawab, kemudian kau lemparkan tanggung jawab ke orang lain, kemudian kau cuci tangan. Tapi faktanya dalam perjalanan terjadi kekisruhan itu, ya. Pelemparan uang juga bertahap juga diberikan pada Gary, ada lengkap di sini. Tapi dengan perselisihan gitu loh. Itu kira-kira ya. Saat tadi abang larang Gary jangan ibaratnya ke NTT, respon Gary apa? Dia menjawab, dia berarti abang sempat ada mencium bau curiganya, dia masih tetap kekeh mau ke NTT. Itulah jawaban yang sangat menyakitkan, ya. Saya sudah sampaikan, kamu tuh jangan ngajarin saya tentang hukum. Kamu tuh belum sarjana hukum, kamu masih kuliah, jangan sok-sok belajar hukum, sok-sok tahu gitu loh. Ngerti hukum juga kok enggak, kan gitu. Kau ingat baik-baik, kamu jangan berangkat ke sana, ini bermasalah. Jawaban yang sangat menyakitkan apa? Siap jenderal, saya siap menanggung segala resiko konsekuensinya dengan Denny Sumargo. Hebat gak tuh? Sombong kan? Saya siap, ya nanti aja kau rasakan. Kau siap menanggung resikonya itu apabila ini berbuah pidana. Jadi jangan kita sok mendahului hukum gitu loh. Jadi itu sampaikan. Jadi saya ikuti perjalanannya karena saya juga dipertanyakan dari sana juga, karena dikirain saya masih ketua masih kuasa hukum yayasan, padahal saya udah keluar. Dan jujur ngomong aja, seketika dia ngomong dia mau berangkat ke NTT, langsung saya blokir. Jadi langsung saya blokir. Berarti kau tidak mau dengarkan omongan saya. Saya blokir langsung. Tapi Pak Irjen kabarnya ketemu Teh Novi. Gimana? Pak Irjen kabarnya ketemu Teh Novi. Tadi. Nanti, nah ini lagi live ya, kalian ketemu dengan saya. Saya ingin menggali secara mendalam supaya saya juga memberikan suatu argumentasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi saya katakan, saya ngomong ini atas kuasa hukum daripada Novi. Saya tidak berurusan dengan yayasan, jadi bisa dibedakan ya. Tapi saya pengen meneliti bahwa uang donasi ini sesuai nggak dengan peruntukannya dilakukan ke NTT sana. Sudah pertama nabrak hukum, sampai di sana tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Jadi kalau dikatakan ada wali kota, apresiasi wali kota yang mana itu? Di Flores itu tidak ada wali kota. Yang ada wali kota di NTT, di Kupang. Kan nggak ngerti posisi daripada Flotim itu adalah bupati. Yang sarangnya adalah PLT bupati. Ada Pak Kapolresnya, ada Pak Dandimnya. Jadi nggak ada wali kota di sana. Jadi jangan ngarang-ngarang gitu loh. Pak, Bapak sebagai pemerhati hukum melihat bantuan terhadap korban bencana NTT menjadi polemik seperti apa sih Pak? Menyesalkan nggak? Gimana kira-kira? Bapak sebagai pemerhati hukum melihat bantuan untuk korban bencana NTT malah menjadi polemik, menurut Bapak seperti apa? Ya kan saya sudah bilang berkali-kali, saya berbahagia kalau seandainya ada mengalihkan ataupun memberikan bantuan kepada NTT, kan gitu ya. Tapi jangan dong uang kotoran di NTT, kan dari dulu masih udah ngomong.
Jangan hanya pengen populer tapi membuang sampah di NTT dengan alasan kemanusiaan. Kasihan dong warga-warga NTT, kasihan khususnya di Flores Timur. Saya tahu pasti Flores Timur itu daerah pelosok, dekat gunung itu ya. Tobi itu memang sering erupsi. Kasihan mereka itu. Kalau sudah erupsi itu pasti berpindah-pindah. Bahkan ada korban, kalau nggak salah berapa yang meninggal tuh. Kasihan emang. Nah jangan dong diberikan istilahnya itu kesulitan lagi pada mereka dengan hal-hal ini. Maka saya katakan tadi, saya garis bawahi, saya juga kecewa kalau dia ngomong bahwa akan saya pidanakan yang menerima uang donasi. Ini juga kebangetan juga, kelewatan spuyer juga. Saya juga nggak setuju. Rakyat NTT khususnya di Flotim nggak ngerti apa-apa. Ada uluran tangan yang mereka terima dengan sukacita. Yang penting mereka bisa hidup, kan gitu. Cuma kalau seandainya polemik yang terjadi ini kan polemik dibikin sendiri. Jelas ya? Polemik dibikin sendiri. Kalau mau mengikuti akidah hukum, mau mengikuti aturan main, mau mengikuti bagaimana kita berkoordinasi dengan orang-orang yang berkepentingan, tidak akan terjadi. Gitu loh. Itu kira-kira ya. Jadi silakan aja nanti. Saya sekali lagi terakhir ini menyampaikan kepada Kemensos, tolong Kemensos berkoordinasi dengan Flotim. Data yang diberikan Gary sesuai dengan fakta nggak? Apa yang dikirimkan ke NTT? Ada nggak koordinasi dengan pemerintah setempat? Pemerintah Flotim loh ya. Yang lain saya nggak peduli. Bersesuaian nggak nih? Kalau nggak bersesuaian berarti ada sesuatu. Tapi saya tidak mau menjustis sebelum ada kepastian hukum. Karena saya juga orang hukum. Nggak boleh kita menjustis orang sebelum ada kepastian hukum. Nah, bahasa saya ini tolong dicermati juga untuk seluruh netizen juga. Saya berharap juga pada seluruh netizen, saya tidak membutuhkan bahwa saya merasa sudah meluruskan masalah atau dan lain sebagainya. Silakan aja kau berkomentar. Tapi saya tidak peduli tentang itu. Saya peduli hanya supaya betul-betul semua mekanisme berjalan, porsinya jelas, konstruksinya jelas, penempatannya jelas, peruntukannya juga jelas. Itulah namanya hukum. Ya, kira-kira itu ya. Jadi terakhir mungkin dari pertikaian Novi dan Gary ini, belakangan ini Gary mengupload bahwa ada akunnya yang hilang, mengaku diserang-serang oleh cyber lah lewat WhatsApp apa segala macam. Itu Jenderal tanggapannya gimana sih? Densu juga gitu, Jenderal. Cyber mana? Nggak usah kita ngada-ngada lah cyber. Yang punya cyber di sini kan jelas kok. Jadi jangan pakai cyber kalau hanya kutu luncat aja, bukan cyber namanya tuh. Yang punya cyber di sini hanya beberapa lembaga negara. Ya. Barreskrim punya, Kejaksaan Agung punya, BIN punya, Badan Sandi Negara punya. Itu namanya cyber. Selebih daripada itu ember, bukan cyber gitu loh. Jadi ngaku cyber dari mana, mendudukkan bahasa cyber itu loh, supaya jelas konstruksinya gitu loh. Ya kalau hanya untuk seperti kayak gitu ya biasa dalam dunia sosmed kan. Nyerang seseorang dengan cara seperti ini, terus merekam bahasa seseorang. Itu pemerhati hukum tuh betul tuh mengatakan kalau merekam berarti yang terjadi itu kedua belah pihak. Ya, antara yang bicara satu dengan satu, tinggal siapa yang menyebarkan itu gitu loh. Kira-kira gitu ya. Pak Irjen, soal yang katanya warga NTT mau dipidanakan itu kan Densu juga sampai membuat saudaraku di NTT siapkan tempat paling depan buat gue. Misalnya NTT itu minta garda terdepan juga dari warga. Gak usah bawa-bawa ke sana lah ya. Udah saya katakan warga NTT itu hanya menerima uluran tangan dari siapapun. Mereka tidak tahu konstruksi hukum yang jelas gitu loh. Ya. Sekali lagi jangan dinodai warga-warga NTT dengan cara-cara seperti itu ya. Kalau sudah ulurkan mereka juga tidak mau tahu dari mana asalnya. Yang tahu itu adalah pemerintah setempat, dinas sosial setempat. Setelah saya tanyakan apa diketahui, pemerintah daerah tidak tahu. Jadi langsung masuk ke posko. Saya sebutkan poskonya ya. Posko Konga, Leola di sana juga. Ya, jumlahnya pun lengkap di sini. Tapi saya kan tidak mau publikasikan. Nanti ya. Nunggu aja gitu. Nanti biar aja nanti audit yang datang. Apakah setara atau tidak gitu ya. Ada pesan gak sih buat Gary dan Densu dari Pak Irjen? Mau pesan apa aja lagi semua sampaikan. It's enough gitu kan. Capek saya kasih pesan. Mau dilarang aja nggak mau, pergi pesan. Udah dilarang aja bandel.
kasih pesan lagi. Pesan-pesan segala. Untuk Tenovi dan Teknovi. Kepada Tenovi ini perlu, ini ke situasi lagi kayak gini nggak usah kebanyakan live lah. Ya. Kan udah berkali-kali saya bilang kebanyakan masuk di komal-komal lagi masuk itu nanai sama dengan masukin badan ke jurang gitu loh. Ini kan situasi sedang mengejar Anda. Tolong dengarkan saya ngomong, sudah berkali-kali saya katakan jangan terlalu banyak main-main gitu dulu. Ini situasi belum kelar. Nah, nanti kalau ngomong gini sambar lagi yang satu lagi dilemparkan, publikasikan. Ya tolonglah untuk Novi kurangilah kayak gituan. Saya tahu memang itu pendaringan hidupmu, tapi kau jangan terpancing dengan situasi itu. Kadang-kadang kau selepas-lepas, dan tolong jangan kau publikasikan juga di YouTube itu. Saya kan baca kadang-kadang ya, aduh gimana sih ini? Ya, saya kecewa juga gitu loh. Saya ngomong kecewa gitu loh. Harusnya dia meminimalkan ya serangan buat dia. Ini kan sekarang dari kata ke kata gitu loh. Akhirnya terjepit sendiri dia. Mungkin gitu kira-kira ya. Terakhir buat Agus. Ya. Buat siapa lagi nih? Buat Agus. Gak usah drama gitu Pak. Ya. Aduh sakit perut saya. Udah Agus, kamu jangan terlalu banyak drama lah. Kan berkali-kali saya bilang udah biar diurusin sama kuasa hukum, kok pulang aja ke Aceh sana, udah pada bikin pusing gitu. Bikin pusing sudah orang lagi berkisruk, kau joget-joget, kau nyanyi-nyanyi lagi. Rekaman Pak katanya. Rekaman lagi, aduh minta ampun saya. Orang mukanya simpati jadi antipati gitu, termasuk saya antipati gitu. Saya nggak suka lihat dia. Ya. Kalau seandainya mau dipakai sama dia masalah penggelapan, udahlah laporkan saja. Tapi kita secara hukum nggak boleh menabiskan bahwa itu donasi untuk perobatan mata Agus. Ingat loh, itu harus bisa dibeda-bedakan loh, dipisahkan gitu ya. Tapi kalau lihat muka Agus tuh, aduh, menjengkelkan sekali, apalagi pakai tank top gitu kan, dengan gayanya lagi joget-joget lagi, aduh, minta ampun saya. Ini orang tuh nggak tahu diri, udah mau ditolong kok masih bertingkah terus gitu.